Jadi kalau kita kembali kepada hasil survei, angkanya itu kan di 52, Bang. Ya, 52, 52. Heeh. ya kan 52,5 kan Ya. begitu kan. Mhm. Nah, survei itu kan punya margin of error 3%. Ya. Jadi kita waktu itu berasumsi, wah ini 52 dan karena trajektorinya masih naik, berarti mungkin ya bisa tembus lah dengan margin of error 3% itu nyampenya di 55. Mhm. Jadi konservatif kalau saya waktu itu Iya. 55 lah ya. Mhm. Bukan konservatif, tapi ya bicara normal lah trajektori itu Mhm. bisa 55 angkanya, Iya. 54, 55. Tetapi kenapa bisa bablas 58? Nah, ini ada dua teori nih, Bang. Mhm. Satu teorinya agak berseloroh gitu ya, agak apa namanya, lucu-lucuan tapi juga serius begitu Mhm. dan rasa-rasanya sih memang terjadi di lapangan, yaitu adanya faktor T. Jadi setelah ada faktor J, sekarang ada faktor T T yang bisa ya? menyebabkan jadi 58. Apa itu? Faktor Teddy, Mayor Teddy. Ah. Jadi jadi Bang, hari terakhir itu kan ada kampanye di GBK itu, Iya, iya. ada gambar dan video Mayor Teddy menyelamatkan seorang Wanita yang wanita pingsan itu yang ya? pingsan ya, atau Heeh. lemas lah, kira-kira Heeh, heeh. begitu. Lemas, sebetulnya menurut saya sih dia lemes. Iya. Kalau pingsan itu kan betul-betul kehilangan kesadaran, Iya, tapi ini iya. saya lihat dia lemes, mungkin kehausan, Iya, 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 mungkin iya. terdesak gitu. Mhm. Makanya dia masih bisa pegang HP-nya gitu, Mhm, mhm. tapi kan lemes gitu. Iya. Nah, di situ, ada satu adegan, ada satu foto di mana Mayor Teddy itu menggendong. Kalau Mhm. lengkapnya kan dia gendong lalu lari kan gitu. Mhm. Ya memang sakti juga sih, Bang. Iya ya? Larinya tuh tegap gitu loh, nggak Iya. nggak sempoyongan, Bang. Heeh. Menurut saya sih, ya itu menunjukkan bahwa Mayor Teddy ini memang betul-betul secara stamina dan secara apa ya, Iya, iya. secara kekuatan memang luar biasa lah. Kalau nggak percaya, Iya. pemirsa Iya. silakan coba. Ajutan presiden. Kopassus, Bang. Kopassus. Kopassus. Heeh. Jadi nggak nggak apa namanya, nggak kaleng-kaleng nih Kopassus nih, Bang, Iya, ya. iya. Kalau nggak percaya silakan di rumah masing-masing, Hmm. coba gendong istrinya masing-masing Waduh. dan lari dengan jarak seperti Mayor Teddy lari, gitu ya. Gitu. Dan Nah, beda. Biasanya kita kalau gendong istri muda lebih kuat. nggak ikut-ikut. Oke, Bang, lanjut, Bang, ya. Nah, Ya. itu yang adegan dia menggendong begini, Bang, itu Ah. saya melihatnya sebagai best picture, best photo Hmm. of 2024 campaign, Mhm. presidential campaign, foto Iya. terbaik Mhm. dalam kampanye. Mhm. Nah, lalu kemudian pada saat itu Mayor Teddy ini makin viral, sebelumnya udah viral. Iya, iya. Nah, setelah peristiwa itu semakin viral dan ini saya cek di mana-mana memang merata, Bang. Mhm. Merata dan sampai hari ini pun meme-nya masih muncul. Mhm. Nah, saya kirim ke salah satu teman saya SMP yang Mhm. perempuan, dia senang banget dapat kiriman video-video Mayor Teddy itu. Mhm. Dia bilang memang ini kalau nonton ini, Mayor Teddy ini membuat emak-emak, terutama emak-emak muda tuh tertedi-tedi. Iya. Sampai keluar Iya. istilah tertedi-tedi, Bang. Iya, iya. Gitu. Kalau bapak-bapaknya Hah? tertatih-tatih. Tertedi-tedi. Ini tertedi-tedi. Ah. Jadi mungkin saja Mayor Teddy ini menjadi variabel tambahan bagi Iya. 02. Jadi istilahnya tuh begini, nyoblos Pak Prabowo, bonus Mayor Teddy. Mhm. Nah, itu dia. Jadi Mayor Teddy ini mampu mendorong lah suara-suara itu menjadi lebih tinggi, terutama mungkin dari kalangan hawa ya, Iya. dari kalangan perempuan, karena dia populer sekali. Iya, Dia populer iya. sekali. Benar, Dan benar. setahu saya sekarang dia sangat-sangat populer dan semakin populer belakangan Mhm. ini. Nah, yang kedua yang agak lebih lebih serius lah ya. Ini sebetulnya fenomena dari silent majority dalam Pilpres 2024. Apa silent majority yang saya maksudkan? 02 ini memang sebetulnya pendukungnya udah besar kalau kita bicara temuan dari survei kan. Mhm. Di survei tadi 52, lalu Anies mungkin 20 berapa gitu kan. Mhm. Lalu kemudian Ganjar misalnya waktu di survei itu 19, 20 gitu ya. Mhm. Nah, tapi sebetulnya pendukung 02 ini secara aktual itu lebih banyak. Nah, Mhm. mereka ini dalam tanda kutip sembunyi di yang rahasia dan tidak menjawab itu gitu. Mhm. Nah, rahasia tidak menjawab ini kan kalau belajar dari pengalaman 2019 dan biasanya itu cenderung lari kepada oposisi. Mhm. Dan misalnya teman saya Burhan Muhtadi gitu, dia Mhm. bilang ini kemungkinan lari kepada oposisi gitu ya. Mhm. Paling tidak sebelum survei dia yang terakhir lah. Nah, Mhm. di survei dia yang terakhir itu sebetulnya dia menarik. Dia membuat proyeksi angka 54, Bang.
Dia membuat suatu permodelan, statistik lah ya, ilmu sosial gitu. Bagaimana yang belum memutuskan ini kira-kira proyeksinya seperti apa dengan menggunakan beberapa variabel. Dia dapat angka 54. Nah, sebetulnya itu sudah menunjukkan bahwa yang belum memutuskan ini tidak lari dan didominasi oleh yang oposisi, dalam hal ini Anies Mohaimin, tetapi juga mayoritas justru lari kepada pasangan Prabowo Gibran. Tapi sebetulnya hemat saya ada jauh lebih besar daripada yang sudah ngomong di survei. Nah, siapa mereka? Silent majority psikologis. Jadi orang-orang yang selama ini tidak mengungkapkan pilihan mereka karena sering ditekan oleh pendukung 01 dan pendukung 03. Yang militan dan aktif ini kan 01 nih, aktif ngomong, aktif posting-posting gitu, baik di WA group maupun di media sosial, itu adalah pendukung 01 dan 03. Nah, saya sendiri memberikan ilustrasi itu atau mendapatkan ilustrasi dalam grup WA keluarga besar saya gitu di Palembang sana gitu. Jadi yang sering posting nyerang-nyerang Pak Jokowi itu ada salah satu wak kami gitu. Beliau tuh posting-posting. Nah, ini kita kan yang konakan segala macam yang muda-muda ini nggak membalas dengan posting tandingan gitu loh, Bang. Tidak membalas kita, ya kita terimalah sebagai apa itu senior dan kita nggak mau konfrontasi ya. Jadi saya kira yang kayak begini ini sebetulnya banyak dan mereka baru mengekspresikan, baru menunjukkan jati dirinya, eksistensinya itu tanggal 14 Februari di tempat coblosan suara itu. Sehingga akhirnya ya ternyata ya mayoritas atau banyak yang belum memutuskan justru mendukungnya 02. Gitu Bang, kalau dari saya penjelasannya. Iya, jadi artinya kan memang tidak ada perbedaan ya. Dibandingkan dengan misalnya exit poll, kemudian dengan survei, lalu quick count-nya bisa tinggi begini, ini kan kalau kita lihat kan memang logik peningkatan suara itu dan kemudian Bang, kalau exit poll itu menurut saya justru mengkonfirmasi adanya pemilih yang diam itu, Bang. Karena apa? Karena di exit poll teman-teman itu setahu saya juga 54-55 gitu. Jadi kan gini, Bang, survei 52. Proyeksi hari akhir itu bisa 55. Tapi kalau di survei itu rahasia dan belum memutuskan, kalau exit poll itu rahasia saja, yang belum memutuskan sudah nggak ada lagi kan karena udah nyoblos kan. Itu adalah responden yang keluar dari TPS lalu diwawancarai. Nah, yang rahasia ini rupanya banyak yang ke pasangan 02, Bang. Jadi itu yang maksud saya, mereka pun ketika keluar dari TPS, diwawancara pun juga masih ada yang nggak mau ngomong pilihannya siapa. Iya.